Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan, menjadi putra dan putri Allah. Mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati firman, berikan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah janganlah kita bermegah dalam kekayaan. Yeremia 9 ayat 23 firman Tuhan berkata, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya janganlah bermegah karena kekayaannya. Jika kita menaruh kasih sayang kita pada hal-hal duniawi, kita gagal untuk meninggikan Kristus. Iblis akan mempertahankan pikiran kita tetap asik dengan hal-hal dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat kehilangan pandangan akan kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi kita tidak bisa menyerah kepada muslihatnya. Kristus adalah sumber dari semua berkat duniawi dan juga semua berkat rohani. Jika Dia memberi kita kekayaan, bukan berarti kita bisa mengklaimnya sebagai milik kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Paulus menghitung semua hal sebagai kerugian supaya ia boleh menang dalam Kristus. Tetapi ketika Juru Selamat meminta harta milik kita dan pelayanan kita, ada banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat menaati Allah dan membawa harta duniawi mereka bersama mereka, dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal dengan harta mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah orang-orang yang berharap untuk berdiri di sekitar takhta Kristus dan berpakaian dengan kebenarannya, tidak mempercayai Allah dan takut bahwa Dia akan meninggalkan mereka menjadi melarat? Di manakah iman mereka? Bapa Surgawi kita memberi makan burung gagak, dan apakah Dia tidak akan memberi makan kita lagi? Jika kita memiliki pandangan yang benar tentang Kristus, kita tidak akan mengizinkan apapun ditempatkan antara kita dan Dia. Mereka yang belajar untuk melihat seberapa dekat mereka dapat hidup dengan dunia dan mendapatkan surga juga, akan datang cukup dekat untuk menutup pintu surga baginya. Kita harus menerima bagian agama yang menderita jika kita mau duduk bersama yang menderita di atas takhtanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun sah bagi kita untuk memperoleh harta, uang yang kita miliki harus dianggap hanya sebagai milik yang dipercayakan bagi kita, tidak untuk disia-siakan, tetapi digunakan dalam pelayanan Tuhan. Seharusnya tujuan kita ditentukan untuk mematuhi perintah kapten kita, dan dengan demikian memberikan kekayaan surgawi bagi diri kita sendiri. Kemudian ketika segala sesuatu di dunia ini musnah, kita akan memiliki harta di surga yang tidak rusak. Tuhan Yesus memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dengan firman Tuhan menasihati kami untuk tidak mengandalkan akan kekayaan yang ada, karena semuanya itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, pemberian Tuhan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.